khotbah hari ini, khotbah ibadah Padang ini, saya diberi dengan satu tema, yaitu respon terhadap kematian Yesus. Saudara, banyak respon orang terhadap kematian. Ada yang paling banyak adalah kedukaan, menangis, itu responnya ya. Respon orang terhadap kedukaan, kematian yang kita sudah tahu, yang pasti kita bersedih, nangis, dan banyak respon, saudara. Yang pasti respon kedukaan. Mengajak saya dan saudara belajar respon terhadap kematian Yesus. Kita belajar dari satu tokoh, siapakah dia yang sudah kita baca tadi, yaitu seorang Yusuf. Siapakah Yusuf itu, saudara? Ya, kita mendapat berita, mendapat informasi dari bacaan kita. Yusuf adalah anggota majelis besar. Artinya dia orang terkemuka. Dalam tulisan juga ditulis dia orang terkemuka. Dan para penafsir juga menyebut bahwa Yusuf adalah orang Farisi. Orang Farisi itu artinya orang banyak tahu Alkitab, ahli Taurat. Orang Farisi itu artinya orang banyak tahu tentang isi Taurat, banyak belajar tentang Taurat. Itu orang Farisi. Artinya orang Farisi adalah pemimpin agama. Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara, seorang Yusuf ini, apa yang kita dapati dalam bacaan kita, dia adalah orang majelis besar, dia adalah pemimpin, dia adalah orang Farisi. Selain itu, yang kita dapat dalam catatan Alkitab kita, tulisan Alkitab kita adalah Yusuf menanti-nantikan kerajaan Allah. Artinya dia berbeda dengan orang Farisi lain. Artinya Yusuf berbeda dengan ahli Taurat lain. Ahli Taurat, orang Farisi lain, mereka menyalibkan Yesus, mereka membinasakan Yesus. Kenapa orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus? Karena dengki. Kenapa mereka dengki? Karena banyak pengikut Yesus. Banyak pengikut Yesus, orang banyak beralih dari pengikutnya orang Farisi, ahli Taurat, banyak beralih kepada Yesus. Nah, itu analisanya dalam tulisan dalam Alkitab juga bilang mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, itu yang kita pelajari dari seorang Yusuf. Dia beda, saudara. Beda dengan para ahli Taurat, dengan orang Farisi lainnya. Apa yang nampak beda? Dia yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Artinya Yusuf adalah seorang Farisi yang percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Yesus adalah yang diutus oleh Allah. Yesus adalah jawaban dari nubuat-nubuat nabi-nabi. Saudara, mari kita pelajari bagaimana respon Yusuf, respon terhadap kematian Yesus. Nah, saya simpulkan, dia mau melayani Tuhan. Yusuf mau melayani Tuhan. Bagaimana buktinya dia mau melayani Tuhan? Apa yang kita sudah baca, dia menurunkan mayat Yesus dan dia menguburkannya. Artinya dia mau melayani Tuhan. Nah, sebelum dia melayani Tuhan, yang pertama yang ada dalam diri Yusuf, orang Arimatea, itu adalah dia berpikir positif. Dia berpikir Tuhan mau memakainya. Dia berpikir kalau Tuhan kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin dia mau ambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi apa yang dalam pikiran Yusuf, dia berpikir positif. Dalam melayani Tuhan, mari kita berpikir positif seperti Yusuf. Dalam pelayanan seperti Yusuf, pasti dia berpikir untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pasti dia berpikir kerajaan Allah yang sudah dinanti-nantikan dia sudah datang dan dia mau melayani Tuhan. Dimulai dari pikiran yang positif. Saudara, mari saya dan saudara meneladani Yusuf. Untuk melayani dimulai dengan pikiran positif. Dimulai dengan pikiran yang mau berkorban. Nah, kemudian selain dimulai dari pikiran positif, dalam pelayanan perlu ada action. Dalam pelayanan perlu ada tindakan. Tidak cukup hanya berpikir. Yusuf tidak cukup hanya berpikir untuk melayani Tuhan, tetapi kita melihat actionnya, tindakannya. Apa tindakannya, saudara? Dia datang kepada Pilatus. Ada tahapan-tahapan untuk bertindak. Dia tidak datang tiba-tiba turunkan mayat Yesus, bukan. Tetapi ada prosedurnya. Dia harus datangi Pilatus. Nah,
Demikian juga dalam pelayanan kita, selain kita berpikir untuk melayani Tuhan, ada actionnya. Actionnya ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pasti kita semua udah banyak tahu tentang pelayanan, kita semua sudah banyak kita lakukan actionnya. Kita sudah melakukan persiapan. Mari saya dan saudara, dalam pelayanan jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Seperti Yusuf, dia tidak cepat nyerah. Dia datangi Pilatus, dia datangi semua pejabat-pejabat berwenang. Akhirnya Pilatus izinkan. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, dia melakukan dengan tulus. Dia melakukan dengan tulus pelayanannya. Mari saya dan saudara juga, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita lakukan dengan tulus. Saudara, Bapak Ibu kekasih oleh Tuhan Yesus, kita juga belajar dari Yusuf. Dia berkorban dengan pikiran, dengan tenaga, bahkan dia berkorban dengan dananya, dengan uangnya. Nah, apa buktinya? Dia membeli kain lenan mahal. Ya, Yusuf itu mau berkorban. Bapak Ibu saudara kekasih oleh Tuhan, saya membaca ulang pengorbanan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ayat 46, saya akan baca ulang. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Kira-kira Yusuf sendirikah turunkan dan membaringkan dan bekerja itu? Tidak, saudara. Yusuf tidak bisa kerja sendiri. Dia pasti bawa orang-orang lain. Dia tidak sendiri menurunkan mayat, menguburkan, tidak sendiri. Di tempat ini kita melihat Yusuf meresponnya dengan kasihnya kepada Yesus, kasihnya kepada Tuhan. Dia mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Tempat ini kita tidak ragu Yesus adalah Mesias, amin. Kita tidak ragu Yesus sudah mati untuk saya dan saudara, kita tidak ragu. Nah, kalau saudara melihat video kemarin, merasakan bukannya sedih karena dia disiksa, dianiaya, bukan karena sedih lalu menangis, bukan ya. Tangisan kita adalah tangisan sukacita. Kenapa? Saya dan saudara diselamatkan oleh Dia. Amin. Itu membuat kita menangis. Siapakah saya? Siapakah kita? Dia mau berkorban untuk kita. Selayaknya saya dan saudara digantung, mati, terkutuk, itu selayaknya. Tapi Dia sudah tanggung semua. Dia sudah menjadi kutuk. Dia sudah mati untuk saya dan saudara. Dan itu yang membuat kita terharu. Itu yang membuat saya dan saudara merasa berharga. Harga saya dan saudara, yaitu dengan darah yang mahal. Saudara, Bapak Ibu kekasih oleh Tuhan Yesus, respon saya dan saudara, sudah banyak kali kita merayakan Paskah. Bagaimana kita merespon kematian Kristus? Mari kita melayani seperti Yusuf, melayani dengan pikiran positif, pikiran yang tulus, ikhlas. Mari kita meresponi, kita mengklaim bahwa saya dan saudara sudah diselamatkan, saya dan saudara sudah ditebus, sudah diampuni. Mari bukan hanya klaim kita diselamatkan, tapi tindakan, actionnya perlu. Kita perlu beraction, perlu bertindak. Bagaimana kita meresponinya? Melayani Tuhan yang tulus, ikhlas, melayani Tuhan bertindak dengan berkorban, dan melayani Tuhan dengan kebersamaan. Sekali lagi, Yusuf tidak mampu sendiri. Saya BPJ tidak mampu sendiri. Jemaat semua kita mari bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Dan di dalamnya ketika kita dipakai oleh Tuhan melayani bersama-sama, itu yang Tuhan inginkan. Bersatu untuk melayani Tuhan. Bagaimana respon terhadap kematian Yesus? Kita sudah belajar dari seorang Yusuf. Respon saya dan saudara, mari berpikir jernih, berpikir positif untuk melayani Tuhan. Mari kita bertindak. Tidak cukup hanya berpikir, mesti ada tindakan, mesti ada action untuk kita melayani Tuhan. Mari kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan mari bekerja sama untuk kita melayani Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kasih yang terindah, kami nyanyikan sama-sama. Responi firman Tuhan, sadari bahwa karya terbesar saya dan saudara yaitu keselamatan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sama-sama katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia,
Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. sama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar, besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bagaimana kami meresponi kematian Yesus. Untuk kami berpikir baik, berpikir benar, berpikir positif. Untuk kami bertindak melayani Tuhan. Untuk kami berkorban melayani Tuhan. Untuk kami membangun kebersamaan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah selesai. Roh Kudus-Mu, Engkau terjemahkan, buka hati kami, buka pikiran kami, buat kami mengerti. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, ajar kami untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin.